Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fahrunisa dari 12.3. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari semester 1 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Jadi, untuk bab yang ke-1 mempelajari tentang sabar. Sabar adalah salah satu sifat terpuji dalam Islam yang berarti menahan diri dari kesabaran dan kesulitan dengan penuh kesabaran dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 155 yang mengandung arti, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Baik, kita lanjut ke bab 2 tentang iman, ihsan, dan Islam. Iman adalah keyakinan yang kuat terhadap keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta kepercayaan terhadap ajarannya yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 8 ialah, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Islam yang memiliki arti berserah diri atau tunduk patuh berserah diri terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya. Mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Ihsan yang memiliki arti melakukan kebaikan dengan ikhlas dan sempurna, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 92 yang mengatakan bahwa tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang menyuruh dengan sedekah atau kebaikan. Adanya hubungan antara iman, Islam, dan ihsan, di antaranya Islam sebagai pondasi. Islam adalah dasar atau pondasi bagi iman dan ihsan. Sedangkan iman sebagai penguatan, iman yang memperkuat pondasi Islam dan memotivasi untuk berbuat baik sebagai ihsan. Dan ihsan sebagai puncak. Ihsan ialah puncak atau tujuan dari iman dan Islam. Islam pondasi, iman penguatan, ihsan puncaknya. Hadis riwayat Bukhari. Kita lanjut ke bab 3 tentang munafik dan keras hati. Di dalam Islam, suatu perbuatan buruk dalam agama dinamakan akhlak mazmumah yang mencerminkan budi pekerti tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala maupun menurut pandangan manusia, seperti halnya munafik dan keras hati. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 1-20, golongan munafik dianggap paling berbahaya karena menurut Ibnu Katsir, mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang mukmin untuk menghindari bahaya dunia dengan cara berpura-pura beriman. Sama halnya dengan keras hati. Keras hati ialah tidak mau mendengarkan nasihat dan tidak mau berubah untuk menjadi lebih baik terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 7-8. Dalam hadis riwayat Tirmizi, keras hati adalah kegelapan yang tidak dapat diterangi oleh cahaya kebenaran. Kita masuk ke bab 4 yang menjelaskan tentang ilmu kewarisan dalam Islam. Di dalam Islam terdapat ilmu kewarisan. Dalam istilah ilmu kewarisan telah ditetapkan penggunaan penyebutan seperti mewaris, tirkah, ahli waris, hijab, ataupun mahzub. Mewaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan yang dibahasakan dalam sehari-hari ialah pewaris. Tirkah ialah harta warisan dapat berupa benda gerak seperti uang tunai, deposito, emas, dan mobil, serta berupa benda tak bergerak seperti rumah, tanah, dan bangunan lainnya. Ahli waris ialah orang yang berhak menerima warisan orang yang meninggal. Golongan ahli waris semuanya berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang pihak perempuan.
Hijab ataupun mahjub berarti tutup atau tabir. Dalam fikih kewarisan, istilah hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kerabatnya yang kadang-kadang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Dan orang yang terhalangi disebut hajib, sedangkan orang yang terhalang disebut mahjub. Dalam hal ini, apabila dari 15 waris dari pihak laki-laki ada semua, maka mereka berhak menerima ada 3 saja dan lainnya terhijab. Begitu pula apabila 10 ahli waris perempuan itu ada semua, maka yang berhak menerima ada 5 saja dan yang lainnya terhijab. Dan yang terakhir kita masuk ke bab 5 tentang peradaban Islam. Pakistan merupakan salah satu negara yang mempunyai peranan penting dalam sejarah dan perkembangan Islam. Hal ini disebabkan antara lain karena Pakistan telah berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan filsafat, serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim bertaraf internasional. Yang kedua, periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan 15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Akibat dari ekspansi itu, sekarang terdapat kaum muslim keturunan Turki di Yugoslavia, Rumania, Yunani, Bonia, dan di Albania. Bahkan di Albania, umat Islam merupakan penduduk mayoritas. Periode kaum imigrasi muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Secara umum, penyebaran Islam di benua Afrika tidak terlepas dari persaingan antara Islam dan Kristen, serta antara Islam dan westernisasi sekuler. Walaupun begitu, Islam di benua Afrika tetap berkembang ke arah yang lebih maju, baik kuantitas maupun kualitas. Di benua Afrika terdapat banyak negara yang penduduknya mayoritas umat Islam, seperti Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Sahara Barat, Mauritania, Mali, Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea, Somalia, dan Sudan. Sedangkan negara-negara di benua Afrika yang umat Islam minoritas adalah Zambia, Uganda, Mozambik, Kenya, Congo, dan Afrika Selatan. Sekian rangkuman materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.